Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Arkan, NIM 41201118. Saya adalah mahasiswa IAIN Pekalongan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Dan saya adalah mahasiswa mata kuliah Ushul Fikih kelas F. Di sini saya akan menceritakan apa saja yang saya pahami dari materi yang telah diberikan oleh dosen saya, Bapak Irfandi. Dengan materi yang pertama adalah materi Al-Quran dan Sunnah. Apa sih Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah atau firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga yang membaca firman-firman Allah tersebut akan mendapatkan pahala dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian otentitas Al-Qur'an atau kemurnian atau keaslian Al-Qur'an. Al-Qur'an telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kemurniannya. Jadi tidak ada yang dapat merubah atau memalsukan Al-Quran. Al-Quran terjaga keasliannya karena yang pertama, Al-Quran diriwayatkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutawatir atau berturut-turut, berurutan. Kemudian Al-Quran sudah ditulis dan dihafal oleh sahabat-sahabat Nabi pada masa Rasulullah maupun sesudah masa Rasulullah. Nah, jadi para sahabat ini sudah hafal. Banyak sahabat yang hafal Al-Quran dan kemudian dibukukan. Dan itu masih terjaga sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang bisa memalsukan atau merubah isi kandungan dalam Al-Quran. Dan karena Al-Quran telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keasliannya. Kemudian fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk umat Islam, sebagai hakim dalam menentukan hukum-hukum. Lalu juga Al-Quran bisa menuntun dan mengarahkan umat Islam agar menjadi patokan kebenaran dan kebatilan. Jadi ada parameternya, dan itu di Al-Quran terkandung itu. Kemudian sunnah. Apa sih sunnah? Pengertiannya apa? Sunnah adalah perkara atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sunnah itu biasanya merupakan penjelasan tambahan mengenai perkara yang belum dijelaskan di Al-Quran secara rinci. Sunnah dibagi menjadi 3. Yang pertama, sunnah qodiyah, yaitu perkataan Nabi. Kemudian sunnah filiyah, yaitu perbuatan atau tindakan Nabi. Contohnya gerakan sholat itu termasuk sunnah filiyah. Kemudian yang ketiga, sunnah taqiyidiyah. Ini adalah persetujuan terhadap sesuatu yang terjadi di hadapan atau di masa Nabi yang Nabi ketahui. Oke, materi yang kedua adalah mengenal usul fikih. Sebelum kita membahas usul fikih, langkah baiknya kita mengetahui tentang apa itu fikih. Fikih secara bahasa artinya pemahaman secara mendalam. Sedangkan menurut istilah yaitu mengetahui hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci dengan cara istidlal atau deduktif. Kemudian pengertian usul fikih. Usul fikih adalah dalil global
yang lalu menciptakan rumusan-rumusan hukum-hukum fikih. Yang menjadi objek kajian usul fikih adalah hukum-hukum yang berasal dari dalil-dalil. Kemudian usul fikih berasal dari Al-Quran, hadis, kemudian ilmu tauhid, ilmu bahasa Arab, dan juga ilmu mantek atau ilmu logika. Baik, materi yang ketiga adalah hukum syara. Menurut usul fikih, pengertian hukum syara yaitu titah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan mukhalaf. Baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, ataupun dalam bentuk ketentuan. Ya, jadi yang terkena hukum yaitu perbuatan mukhalaf. Fungsi dari hukum syara adalah sebagai aturan perilaku dari mukhalaf. Kemudian materi yang keempat adalah qiyas. Qiyas adalah penetapan suatu hukum pada perkara yang belum pernah ada, dan kemudian dicarikan perkara yang hampir mirip dengan perkara tersebut yang sudah jelas dasar hukumnya. Dengan kata lain, qiyas adalah penetapan hukum baru yang belum ada di dalam Al-Quran. Rukun qiyas ada 4. Yang pertama adalah hukum yang ada di Al-Quran. Yang kedua, hukum yang tidak ada di Al-Quran maupun Sunnah. Yang ketiga yaitu ilat. Dan yang keempat adalah hukum dari asal. Dari keempat rukun ini harus terpenuhi semua. Jika tidak, maka qiyasnya akan dianggap sebagai qiyas yang rusak. Kemudian materi yang kelima yaitu ijtihad. Ijtihad yang saya pahami adalah pengerahan segenap kemampuan di dalam menentukan hukum syara yang bersifat praktik. Yang dapat melakukan ijtihad adalah seorang mujtahid yang tentunya seorang mujtahid harus menguasai hukum-hukum syariat, hukum-hukum, ya harus memadahi lah. Dasar keilmuannya harus memadai. Kekuatan hasil ijtihad adalah zani. Orang awam dapat mengikuti hasil ijtihad maupun menolak hasil ijtihad. Tetapi bila sudah mengikuti hasil ijtihad dari seorang mujtahid, maka orang tersebut wajib mengikuti dan melaksanakan ijtihad tersebut. Dan untuk materi yang keenam tentang metodologi ijtihad, gimana ya? Saya kurang memahami tentang materi tersebut, meskipun saya sudah berulang kali memutar video tersebut, tapi jujur Pak, saya masih kurang paham tentang metodologi ijtihad tersebut. Mungkin bisa dijelaskan Bapak Irfandi agar lebih dapat saya pahami. Terima kasih. Kemudian manfaat dari mempelajari ilmu usul fikih ini, menurut saya, yang saya rasakan manfaatnya yang pertama yaitu saya dapat ilmu baru. Saya dapat pelajaran yang belum pernah saya dapatkan mengenai ijtihad, qiyas, kemudian hukum syara dan lain sebagainya. Saya juga sudah agak paham mengenai hukum-hukum syariat dalam Islam yang sama sekali saya belum ada latar belakang, karena saya sekolah dulu SMP SMA di negeri dan
minim akan pelajaran agama, dan saya mengakui itu bahwa mempelajari usul fikih ini lumayan berat bagi saya karena emang tidak ada dasar yang melandasi. Tapi saya insya Allah akan tetap giat dalam belajar usul fikih ini agar kedepannya dapat setidaknya setara dengan teman-teman saya yang lulusan dari pondok. Ya. Kemudian manfaat yang saya rasakan adalah saya dapat berpikir secara logika. Karena kan usul fikih juga berasal dari ilmu mantik, yaitu ilmu logika. Dan sekarang dalam pelajari usul fikih saya mulai terbuka wawasan bahwa ini adalah ada penjelasan secara logikanya gitu loh, bahwa hukum-hukum dalam Islam itu tidak hanya perintah-perintah, tapi juga ada dasar logikanya. Ya, seperti itulah. Jadi saya juga usul fikih kan juga perlu adanya pemahaman yang secara mendalam, dan itu menurut saya memang perlu pemahaman secara mendalam tersebut agar terhindar dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan. Itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.